Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, muatan pelajaran PPKN. Tapi sebelum kita mulai, perlu ingatkan untuk kalian subscribe Proton Channel ya. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kita harus mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Di sini ada gambar anak sedang belajar. Nyaman saat belajar di rumah merupakan hak anak di rumah. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak anak di sekolah. Di sini ada gambar anak sedang belajar di sekolah dengan nyaman ya. Maka belajar dengan nyaman di sekolah juga termasuk hak anak yang ada di sekolah. Ya, hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh oleh Dedi adalah dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Dan juga di sini ada gambar orang yang sedang melakukan kerja bakti. Ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak yang ada di masyarakat. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah gambar tersebut menunjukkan anak yang sudah memperoleh haknya? Gambar yang pertama, di sini ada gambar anak yang sedang mengejek temannya karena sepatunya bolong. Ya, kira-kira apakah di sini anak yang ini sudah memperoleh haknya untuk hidup dengan aman? Dan dibully ini ya, ditertawakan. Ya, di sini maka anak tersebut belum memperoleh hak untuk hidup dengan aman karena masih ada temannya yang mengejek ya dan juga menertawakannya. Terus untuk gambar yang selanjutnya di sini ada gambar sedang belajar ya, anak sedang belajar. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, betul. Dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, boleh sekolah, itu merupakan hak anak. Terus untuk gambar selanjutnya di sini ada anak sedang belajar tapi ternyata orang tuanya main HP ya dan juga ayahnya sedang menonton televisi. Kira-kira apakah anak ini sudah memperoleh hak untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua? Ya, belum ya. Anak ini belum mendapatkan hak untuk memperoleh kasih sayang karena mereka orang tuanya itu sibuk sendiri bermain HP, menonton televisi, ya. Di sini maka anak ini belum memperoleh hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Harusnya orang tua ketika anaknya sedang belajar mereka mendampingi. Terus gambar yang terakhir, di sini ada anak sedang mengutarakan pendapat. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, dia sudah mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat. Di sini dia mengutarakan pendapatnya dan orang tuanya mendengarkan. Berarti dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan
pendapat. Ya, kita lanjutkan. Kita baca bacaan yang ada di sini ya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik maka tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Dari teks cerita di atas, apakah hak yang didapatkan Siti dan adiknya? Dia dapat apa? Ya, mereka mendapatkan haknya yaitu lampu belajar ya, lampu belajar sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman. Yang nomor 2, apakah mereka sudah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Ya, Siti di situ sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab dengan cara merawatnya, yaitu ketika tidak dipakai maka dimatikan, ketika kotor dibersihkan. Tetapi adik Siti tidak menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab, yaitu lampunya dibiarkan menyala ketika tidak digunakan dan juga tidak pernah membersihkan kotoran yang ada pada lampu belajarnya sehingga sudah rusak ya karena tidak dijaga. Dari cerita itu kita dapat tahu bahwa hak itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kamu dapat hadiah dari orang tua atau dari siapapun, maka kamu harus menjaganya ya, tidak boleh sembarangan ya, sehingga hadiah yang kamu peroleh itu menjadi rusak. Sekarang untuk tugasnya yaitu kalian tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tuliskan dalam diagram berikut. Kamu tulis namanya, terus hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibanku apa? Dampak jika kita bertanggung jawab apa? Manfaatnya apa? Terus dampak jika tidak bertanggung jawab. Itu ya. Itu saja yang dapat Guru sampaikan untuk pembelajaran PPKN tema 3 subtema 1. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga taati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Guru Channel ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.